Kegiatan Pondok Tebu Ireng dulu begini. Kegiatannya sebagian besar diadakan oleh santri-santri sendiri. Banyak santri yang mengadakan pengajian di kompleknya masing-masing, komplek A, B, dan C. Itu atas inisiatif santri sendiri, mencari guru sendiri, para santri senior. Demikian Kiai Muhid Muzadi dalam buku Kiai Hashim di Mata Santri, ketika menjawab apa saja kegiatan santri Tebu Ireng di malam hari pada masa Kiai Hashim Asy'ari. Artinya apa? Santri-santri Kiai Hashim telah dibiasakan untuk belajar kepada siapapun yang memang mumpuni di bidangnya. Walaupun sama-sama belajar kepada Kiai Hashim, namun di luar pengajaran beliau, kakak kelas pondok adalah seorang sahabat dan juga guru pula. Kiai Muhid melanjutkan, jadi santri sendiri yang berkelompok belajar. Itu dilakukan sendiri-sendiri, mandiri. Saya punya klub belajar, anggotanya kira-kira 10 orang. Semuanya diatur sendiri. Setiap kelas punya organisasi sendiri, rapat sendiri, pengajian sendiri, bahkan mengadakan acara maulidan juga sendiri. Itulah Tebu Ireng pada waktu itu. Kemandirian itu sudah tercipta sejak awal. Ini penting ini, catat. Organisasi dibuat anak-anak sendiri yang mengadakan rapat, pengurus, bikin iuran, dan segala macam ia sendiri. Sampai bikin acara rejeban, maulidan. Guru-guru tidak terlalu berperan, hanya mengawasi saja. Lalu bagaimana santri yang mondok di sana? Apakah mereka semua dibiayai orang tuanya? Atau ada bahkan tanpa bekal biaya atau sambil bekerja? Kiai Muhid menjelaskan bahwa yang paling banyak itu ikut teman. Jadi tiap kamar urunan beli beras. Ada yang ngeliwet memasak nasi. Ada santri yang berperan sebagai khodam, pembantu. Dia tidak ikut urunan tapi hanya kerja, ngeliwet. Bahkan ada pula yang membuka jasa nyuci pakaian. Mungkin inilah makna dari semangat menuntut ilmu, harus sabar dan juga tuntas. Ketika Kiai Muhid ditanya, apa yang memotivasi beliau sehingga memilih mondok di Tebu Ireng? Beliau menyatakan, itu alasannya tidak usah dirasionalkan. Waktu itu saya dipondokkan ayah di Kajen, dititipkan kepada orang yang dipercaya oleh ayah untuk mengawasi saya, momong membimbing saya. Di sana saya selama 10 tahun. Lalu kelas 2 pindah ke Tebu Ireng karena ada orang yang dipercaya ayah untuk momong saya di Tebu Ireng. Dan orang itu dibiayai oleh ayah saya. Apakah ada pelajaran seperti bahasa Indonesia dan semacamnya kala itu? Menurut Kiai Muhid, pelajaran umum di Tebu Ireng seperti bahasa Indonesia dan menulis Latin, itu diajarkan mulai kelas 4. Bagaimana pelajaran yang bersifat melatih kemampuan diri? Di tradisi Tebu Ireng, setiap Selasa dan Jumat itu libur. Saya tidak tahu mengapa, mungkin istirahat, tapi tidak berarti semua kegiatan kosong. Malam harinya ada kegiatan seperti dibaan, kursus, latihan pidato. Jadi, kenapa para alumni pesantren ada yang ahli pidato? Dari sini jelas, karena memang keterampilan itu dilatih di dalam pondok pesantren juga. Kiai Hashim Asy'ari tidak hanya belajar di Nusantara, tapi juga sampai ke Mekah. Apa dulu Kiai Hashim juga menerapkan bahasa Arab kepada santrinya? Kiai Muhid menjelaskan, secara langsung belum, tidak. Inilah bedanya dengan Gontor. Makanya kata Gus Dur, lulusan Gontor itu pinter coro, berbicara dan menguasai aksen Arab, tapi nggak bisa baca kitab. Kalau lulusan Tebu Ireng itu bisa baca kitab, tapi nggak bisa coro Arab. Seharusnya ketika bangsa sudah merdeka, sekarang, lulusan Tebu Ireng itu harus mampu membaca kitab, juga pinter bahasa Arab. Begitu pula Gontor, harus pinter baca kitab. Bagaimana dengan kegiatan setelah subuh? Wah, santri dulu itu bebas, nggak ada aturan dari pondok. Ada santri yang ba'da subuh mengadakan pengajian sendiri. Saya melihat di Tebu Ireng itu, belajar bebas, mandiri, mencari kreasi sendiri. Jadi santri yang nggak punya semangat, belajar, ya nol hasilnya. Keluar Tebu Ireng tidak dapat apa-apa, kalau tidak punya kreativitas sendiri. Itulah Tebu Ireng di mata santri, Kiai Muhid Muzadi. Berapa lama Hadratus Syekh mengaji kitab? Yang satu kurun dengan saya, sama-sama ngaji bersama Kiai Hashim, ngaji kitab takrib sore itu ya, khatam setahun atau setahun setengah. Kemudian diulang lagi. Semua santri merasa bahwa Kiai itu selalu saja jika sampai bab itu, pasti menerangkan ini. Setahun yang akan datang pun sama, tidak ada perubahan, tapi tidak membosankan. Mengenai metode mengajar hadis, bagaimana Kiai Hashim Asy'ari? Kalau Ramadan, Kiai selalu wiridan setahun baca kitab Bukhari, setahun berikutnya baca kitab Muslim, jadi gantian. Madrasah tanggal 15 Sya'ban sudah libur.
Khusus di Ramadan, beliau mengajarkan hadits sesuai dengan aturan ahli hadits. Rawi hadits itu dijelaskan sanadnya, an Kiai Hashim, dari Kiai Hashim, an Kiai Mahfud Termas, an sampai kepada Imam Bukhari. Dulu, cara Kiai kuno, nggak boleh kita menyampaikan hadits dengan ucapan qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, diambil dari koran, majalah, karena tidak ada sanadnya. Sanad itu ditulis. Karena dulu tidak ada mesin fotokopi, Kiai Hashim menulisnya di papan tulis sebanyak 3 papan tulis. Santri disuruh mencatat. Selain kitab Sahih Bukhari dan Muslim, apakah Kiai Hashim juga memiliki sanad kitab-kitab lain? Kiai Muhid menyatakan, oh iya, punya. Kiai Hashim punya banyak sanad kitab, tapi tidak semuanya saya dapat. Lanjutnya, dulu seseorang mengajarkan ilmu itu harus jelas dari siapa. Fanzuru an man takhudunahu. Kalau kamu mempelajari ilmu agama, maka lihat dulu dari siapa kamu menerima ilmu itu. Nah, inilah sebabnya mengapa NU menggunakan sistem bermadhab. Sistem bermadhab itu artinya metode pemahaman terhadap Al-Quran, Al-Hadits, itu harus jelas. Kamu pakai metode siapa? Kalau pakai metode Imam Syafi'i, artinya kamu bermadhab Syafi'i. Terus dari Imam Syafi'i harus jelas ke bawah itu siapa dan siapa. Setidak-tidaknya metode fikih bermadhab. Madhab itu kan metode pemahaman bagaimana memahami Al-Quran dan Al-Hadits, kemudian melakukan ibadah.